Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib, Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami. Hingga pada hari ini Tuhan, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu dan dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7, ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-44 yang berkata demikian. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, haus adalah rasa yang sukar untuk ditahan dibandingkan dengan rasa lapar. Rasa haus dapat dihilangkan dengan minum air yang menyegarkan. Yesus memproklamirkan bahwa dirinya adalah sumber air hidup, dan Dia mengundang siapapun yang haus untuk datang kepadanya. Haus yang dimaksud bukanlah rasa haus yang dialami tubuh jasmani, tetapi haus yang menyerang tubuh rohani. Daud dalam kerinduannya kepada Allah menggambarkan dirinya sebagai seekor rusa yang merindukan sungai yang berair. Daud juga menyatakan bahwa jiwanya rindu untuk mencari Allah dan dia merasa kehausan yang luar biasa akan hadiratnya, bagai tanah kering yang tandus dan yang tiada berair. Jika kita hanya memberikan porsi batin dan waktu yang sedikit kepada Tuhan, itu berarti kita juga sedang membiarkan roh kita mengalami kekeringan dan mengalami kehausan akan air kehidupan ini. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab mengapa kita mengalami kehausan. Yang pertama, tidak menyadari
bahwa jiwa kita juga perlu dipuaskan. Kebutuhan jiwa kita bukan terletak kepada harta yang banyak dan melimpah. Harta membuat diri kita menjadi sombong bila kita tidak menyadari dari mana dan siapa pemberi harta itu. Sikap yang demikian membuat diri kita tidak menyadari atau merasakan kehausan. Kehausan tidak dapat dipuaskan dengan harta kekayaan, bahkan apapun yang ada di dalam dunia ini. Tetapi dengan kita datang dan berdiam diri di bawah kaki Yesus setiap saat, maka aliran-aliran air kehidupan itu akan terus memuaskan seluruh tubuh, jiwa, dan roh kita. Yang kedua, segala kesenangan dunia dan tipu muslihat iblis telah mengisi kekosongan yang ada dalam hidup kita. Iblis adalah bapa dari segala penipu. Oleh sebab itu, dengan segala tipu dayanya, ia akan membujuk siapa saja agar mau menjadi pengikutnya. Kita dapat melihat contoh yang nyata. Iblis mencobai Yesus dengan janji akan memberikan kekuasaan dan kemuliaan dunia ini jika Yesus mau menyembah iblis. Jadi, apakah kita akan terpengaruh dengan bujuk rayu iblis, ataukah kita akan tetap kuat dan tetap rindu untuk mencari dan menikmati sumber air kehidupan sehingga jiwa kita terpuaskan? Bahkan hidup kita akan mengalirkan aliran-aliran air hidup dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam renungan ini kita belajar bahwa Yesus adalah sumber air hidup yang sejati yang dapat memuaskan dahaga rohani kita. Saat Dia berkata, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Dia mengundang setiap orang yang merindukan kedamaian, kepuasan, dan kehidupan yang kekal untuk datang kepadanya. Air hidup yang Yesus tawarkan bukan hanya menghilangkan haus sesaat, tetapi memberikan kehidupan yang berkelimpahan dan kekal. Kita sering merasa kosong, haus secara batin, dan mencari pemenuhan dari berbagai hal duniawi. Namun, hanya di dalam Yesus kita menemukan sukacita sejati dan pemulihan jiwa yang sebenarnya. Sebagaimana Roh Kudus mengalir dalam kehidupan orang yang percaya, kita dipanggil untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, membagikan kasih, kebenaran, dan kehidupan yang telah kita terima dari Kristus. Dengan menerima Yesus sebagai sumber air hidup kita akan menemukan kekuatan baru, pengharapan, dan damai sejahtera meskipun dunia penuh dengan tantangan. Kehidupan yang dipenuhi oleh air hidup dari Kristus memungkinkan kita untuk menjalani kehidupan yang diberkati dan menjadi saksi bagi dunia akan kuasa kasih Tuhan. Marilah kita senantiasa mendekat kepada Kristus dan membiarkan Roh Kudus memenuhi hidup kita dengan air hidup yang akan memancar keluar dan membawa berkat bagi orang di sekitar kita. Hanya dengan datang kepada Yesus, kita akan menemukan sumber air kehidupan yang tidak pernah akan habis. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami.
Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa Engkau adalah sumber air hidup yang sejati. Kami menyadari betapa seringnya hati kami merasa haus akan kedamaian, kasih, dan pengharapan yang hanya dapat kami temukan di dalam Engkau. Kami datang kepadamu hari ini, memohon agar Engkau memuaskan dahaga jiwa kami dan memenuhi hidup kami dengan kasih-Mu yang melimpah. Kami berdoa agar Roh Kudus-Mu terus mengalir dalam hidup kami, memberi kekuatan baru setiap hari, dan menjadikan kami saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kiranya apa yang Engkau firmankan hari ini dapat kami tanam dalam hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tugas tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam. Tuhan jauhkan dari semuanya, Tuhan singkirkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami, jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami, berikan kami kesehatan, dan tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.